طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا. Mari kita bersyukur kepada Allah yang masih menolong kita pada pagi hari ini dengan mengembalikan nyawa kita setelah diwafatkan sementara, yaitu dalam keadaan tidur, sehingga kita dapat kembali melaksanakan sholat subuh berjamaah dilanjutkan dengan majelis ini. Bersyukur dengan sama-sama mengucapkan lafaz alhamdulillahi rabbil alamin. Kita sampaikan salawat dan salam pada Nabi Muhammad beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman dengan sama-sama mengucapkan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebelum kita baca penjelasan kitab Asy-Syama'il Al-Muhammadiyah, mari sama-sama kita baca surat Al-Fatihah. Diniatkan untuk orang tua kita, bapak, ibu, kakek, nenek yang sudah mendahului. Semoga Allah terima amal solehnya, diampuni semua dosa-dosanya, dijauhkan dari fitnah kubur. Yang masih hidup semoga diberikan panjang umur dalam ketakwaan dan keberkahan. Yang saat ini keluarga kita masih terus diberikan kenikmatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita, keluarga, anak cucu keturunan diberikan keistiqomahan dalam amal soleh dan ibadah. Dan yang sedang sakit semoga Allah berikan kesembuhan, yang sedang dalam kesulitan Allah berikan kemudahan, yang sedang menunggu jodoh Allah pertemukan dengan jodoh yang soleh solehan, yang sedang menunggu pekerjaan Allah berikan pekerjaan yang halal dan thayyibah, yang sedang menunggu anak cucu keturunan Allah berikan kemudahan persalinannya, selamat ibu dan bayinya, dan yang sedang terlilit hutang Allah berikan rezeki yang melimpah ruah berkah sehingga dapat melunasi hutang-hutangnya. Dan tidak lupa kita bacakan surat Al-Fatihah untuk keluarga-keluarga kita yang masih terus dibunuhi, dibantai, dihancurkan rumahnya, dirampas tanah-tanahnya di Gaza, Palestina, di Suriah, Yaman, Myanmar, Turkistan Syarqiyah, dan semua negara-negara muslim yang sedang tertindas. Semoga yang wafat Allah berikan, Allah terima sebagai syuhada, yang sedang menjadi korban luka-luka Allah berikan kesembuhan yang sempurna, yang masih terus bertahan di tenda-tenda pengungsian Allah berikan kesabaran, ketabahan, kekuatan, dan insyaallah kemenangan. Ala hadhihi wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kabar, Pak? Sehat? Ngantuk? Lagi pada liburan kayak ini. Sebagian. Udah ada yang camping kali ya di kampungnya masing-masing, masya Allah, libur panjang. Kita hari ini masuk dalam pembahasan tentang tertawanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Bab ma jaa fi dhahiki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. An Jabir bin Samurah qala kana fi saqai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam humushah. Ini Jabir bin Samurah berkata, ya, bahwa betis kaki Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu kita nampak seperti bercahaya. Kalau di riwayat yang lainnya disebutkan seputih perak, itu kiasan aja. Apakah kemudian nanti kita membayangkan betis
atau warna kulit Rasulullah seperti manusia apa sih? Manusia perak, enggak ya. Kadang-kadang kita perlu menggunakan balaghah ya. Ilmu balaghah itu ilmu sastra Arab ketika membaca buku-buku berbahasa Arab. Jadi ulama sering bilang begini, kalau ada orang yang modal Al-Quran dan terjemahan kemudian memberi fatwa, ini bahaya. Baca Quran terus modalnya terjemahan, lalu berani berpendapat, berdebat, apalagi berfatwa gitu. Ngeri. Kenapa? Al-Quran ataupun hadis ya, di banyak posisinya ayat-ayatnya itu nggak cukup hanya dengan terjemahan, tapi harus menggunakan perangkat lainnya, Pak. Ada ilmunya, makanya disebut ilmu alat untuk membaca ya. Balaghah diantaranya. Nah, contohnya apa? Ketika ibunda Nabi Musa menghanyutkan Nabi Musa ya di Sungai Nil agar terhindar dari apa? Kelakuan bejatnya Firaun membunuhi bayi-bayi pada masa itu. Dihanyutkan, kemudian Allah berfirman, dan kami kembalikan ya Musa kepada ibunya agar senang matanya gitu. Kalau misalnya kita sebut ainuha dalam Al-Quran itu hanya menerjemahkan dengan terjemahan letterless mata, nah kita mau bertanya-tanya, yang bahagia itu ketika orang tua menemukan anaknya kembali, yang bahagia cuma matanya atau semuanya? Semuanya, Pak. Hatinya, pikirannya, fisiknya juga jadi ceria lagi. Nah, gitu. Nah, itu ada al-juz'u yuradu bihi al-kull. Disebutkan sebagian, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan. Itu butuh ilmu balaghah, sastra Arab. Sama seperti kita, Pak. Kalau tiba-tiba mati semua, cahayanya hilang semua, kita nyebutnya mati apa, Pak? Mati lampu. Yang mati apa? Listrik. Mati listrik ya. Tapi kita sebut mati. Sebetulnya itu kalau dalam sastra Arab ada babnya khusus itu tadi yang saya sebutin. Al-juz'u yuradu bihi al-kull. Sebagian, tapi yang diinginkan seluruhnya ya. Nyebutin sebagian, tapi yang dimaksud adalah seluruhnya. Padahal yang mati listriknya, tapi kita biasa hari-hari nyebut mati lampu gitu ya. Sama seperti kalau kita makan apa? Makan daging ayam. Daging apa ayam? Kalau orang kan biasanya nyebut daging itu daging kambing, sapi. Ayamnya ayam. Tapi ada sebagian kita kan, makan apa? Pakai daging ayam. Ada yang begitu. Karena kebiasaan. Tapi itu ada tersendiri ya. Jadi kalau kita kan bahasa Indonesia, sastra Indonesia misalnya, ada bab-babnya tersendiri. Atau misalnya seperti kayak majas gitu. Nah itu butuh ya perangkat-perangkat itu untuk memahami bahasa Arab, apalagi Al-Quran dan hadis gitu. Nah, kemudian dilanjutkan, wa kana Rasulullah SAW itu la yadhak illa tabassuman. Rasul itu ya kebiasaannya dalam hal tertawa atau tersenyum itu lebih condong banyak tersenyumnya. Nah, dijelaskan di sini wa hadzal hasr yuhmalu ala ghalibi ahwali sallallahu alaihi wasallam lima sabaqa min anna julla dhahiki at-tabassum.
walima sayati min annahu dhahika hatta badat nawajidhu wa qila ma kana yadhaku illa fi amril akhirah wa amma fi amrid dunya falam yazid ala tabassum wa hadha tafsilun hasan. Jadi disebutkan Rasul itu tidak tertawa terlalu berlebihan kecuali tersenyum saja. Nanti akan kita temukan hadis-hadis yang menceritakan bahwa Rasul itu tertawa sampai terbahak-bahak. Loh, ini maksudnya gimana? Jadi untuk urusan dunia biasanya Rasul hanya sebatas senyum aja. Jadi ngelihat ada apapun urusan dunia dalam hidupnya, itu yang mayoritas Rasul adalah tersenyum saja. Tapi untuk urusan akhirat, ya, Rasul terkadang tertawa terbahak-bahak. Seperti apa yang dimaksud dengan urusan akhirat nanti akan ada hadisnya, gitu. Jadi ini hadis yang pertama disebutkan bahwa Rasul tidak tertawa kecuali hanya tersenyum saja, gitu. Fakuntu idza nazartu ilaihi qultu aqhalul ainain wa laysa bi aqhal. Rasul itu, ya, aku perhatikan matanya itu pekat hitamnya, ya. Kemudian tempat yang biasa gunakan sifat mata itu celak mata, ya, biasanya di tempat apa? Bukan kelopak, tempat bulu mata kan, tempat tumbuhnya bulu mata kan, iya. Namanya pakai celak itu di tempat tumbuhnya bulu mata, gitu. Nah, aku melihat Rasulullah itu, ya, bulu matanya atau bagian matanya itu seperti menggunakan celak, padahal enggak. Artinya memang Rasul, ya, bawaan lahirnya memang bagus, bagian matanya nampak seperti, ya, menggunakan celak. Kalau zaman sekarang begini bahasanya, ada yang makasih, jazakumullah khairan. Ada yang disulam alis, ya. Ya. Tapi ada sebagian orang yang Allah berikan alisnya tebal, bagus, rapi. Iya, kita lihat seperti, wah, ini kayak pakai sulam alis, padahal enggak, gitu. Nah, Rasul gitu, Pak. Rasul itu begitu, nggak pakai celak mata, tapi nampak seperti bercelak, gitu. Nah, ini satu riwayat. Riwayat berikutnya dari An Abdullah ibn al-Harith ibn Jaza' annahu qala ma ra'aitu ahadan aktsara tabassuman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat seorang yang lebih murah senyum dibanding dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan di sini bahwa senyumnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih banyak dibanding ketawa ngakaknya, ya. Jadi senyumnya itu dalam hidup beliau lebih dominan dibanding ngakaknya, gitu. Bi khilafi sairin nas, ya, fa inna dhahikahum aktsaru min tabassumihim. Sebaliknya kita manusia biasa, umatnya atau mungkin sahabat tabi'in itu, ya, sebaliknya dari Rasulullah, banyak ngakaknya, ya, dan lebih sedikit senyumnya, gitu. Nah, itu penjelasannya seperti itu, ya. Jadi bukan berarti kemudian Rasul senyum sepanjang hayat, ya, tapi nggak pernah tawa ngakak, enggak, pernah juga, pernah, gitu. Karena Rasul manusia juga, Pak. Innama ana basyarun mithlukum, kan begitu. Basyar itu apa, Pak? Basyar itu yang seperti kita rasakan, punya ngantuk juga, punya haus lapar juga, marah juga, bahagia juga, senang juga, sedih juga. Nah, itu basyar, ya. Punya syahwat juga, itu basyar, gitu.
Bedanya apa? Yuha ilaihi. Ya. Bedanya itu. Saya juga manusia seperti kalian dengan sifat-sifat yang tadi, Pak. Dengan karakter-karakter, rasa-rasa yang tadi, kebutuhan-kebutuhan yang tadi, lapar-lapar juga, haus-haus juga. Tapi yuha ilayya, itu bedanya. Nah, pembatas kita dengan Rasulullah tuh itu, kita nggak diberikan wahyu. Kalau salah, ya nggak ditegur langsung dalam bentuk wahyu. Nah, kalau salah kadang ya Pak, ada manusia salah ditegur sama Allah. Kemudian dia dengan intuisinya, firasatnya nyadar bahwa itu teguran Allah, lalu berubah. Ada orang yang salah tapi dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sampai nyungsep, ya, baru kalau udah sadar salah Allah berikan hidayah, taufik sehingga taubat. Ada yang begitu, Pak. Ya. Ada yang mungkin Bapak heran-heran, bingung-bingung melihat nih orang kerjaan begadang, sholat gak pernah kelihatan, ada yang maksiat mulu, tapi kerjaannya lempeng terus, bisnisnya lancar aja jalan, gak pernah ada kelihatan susah. Nah, bangkrut-bangkrut istidraj, kan begitu kan? Hati-hati itu kan, lebih ngeri. Ya, bahkan kalau kita telusurin Pak, hidup kita, ibadah gimana, amal soleh gimana, kemudian ada yang kita anggap nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, padahal ternyata kelakuan kita hari-hari nggak sesuai dengan yang Allah perintahin, nggak mengundang ridho Allah, tapi nikmatnya jalan terus, seolah-olah itu nikmat, tapi laknat sebetulnya, tapi nggak terasa. Dan banyak, makanya ada kata para guru begini, disangkanya musibah yang kita dapatkan, misalnya kecelakaan, mungkin ada yang diambil hartanya, ada yang kebakaran, ada yang kebanjiran, ada yang macam-macam, diwafatkan orang tercintanya, dianggapnya itu musibah yang paling besar. Gunung meletus, tsunami, dianggapnya itu musibah paling besar. Tapi enggak, ada musibah yang jauh lebih besar. Apa itu? Dihilangkan kenikmatan ibadah, ya, dihilangkan kesadaran ketika bermaksiat, sehingga dia meninggalkan ibadah nggak ada nyesal-nyesalnya, melakukan maksiat nggak ada merasa salahnya, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rasa itu. Nah, itu yang lebih ngeri. Nah, coba Pak, orang kalau udah ninggalin ibadah nggak ada perasaan dosa, berarti dia bakal gimana kelakuannya Pak? Orang yang kalau cabut kenikmatan ibadah, kira-kira nyesel nggak kalau dia nggak ibadah? Nyesel nggak kalau nggak sholat? Nyesel nggak kalau nggak tahajud? Nyesel nggak kalau pelit sama orang? Nggak ada nyesel-nyeselnya. Berarti kemungkinan ninggalin terus, bener nggak? Ya, orang nggak ada nyesel-nyeselnya, dicabutnya itu nikmat. Atau yang berbuat maksiat, dicabut sama Allah kesadaran penyesalannya, rasa nyesalnya dicabut Pak. Nggak ada nyesal-nyesalnya, sehingga minum, ngedrink, suap menyuap, kemudian zina, kemudian judol, dia nggak merasa dosa, terus saja dicabut tuh rasa nyesalnya, rasa takutnya. Itu lebih ngeri, kata para ulama. Nah, gitu. Karena apa? Karena nggak nyata. Ya, kalau ibaratnya rumah kebakaran, nyata kelihatan kebakar di rumah kita. Motor hilang, nyata. Waduh, motor beli capek-capek, nabungnya hilang, jelas hilang dari mata kita. Tapi yang tadi itu, ya, sholat ketinggalan, cuek, kemudian maksiat dilakuin, nggak merasa nyesel, itu nggak kelihatan tuh. Nah, itu lebih ngeri lagi. Na'udzubillah. Baik, hadis berikutnya, ya, An Abdullah ibn Haris qala ma kana dhahiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa tabassuman. Ini sama, ya, sama intinya. Sebagian besar dalam hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah senyum, ya, senyum. Makanya Rasul itu nampak lebih berwibawa, karismatik, karena tidak banyak ngakak. Biasanya kalau orang lebih banyak tertawanya, wibawanya tidak lebih tinggi dibandingkan orang yang pendiam. Benar nggak? Biasanya ada orang dua nih, ya,
yang satu mudah ngakak, yang satu biasa aja, cool, lebih cenderung kalem. Kita pasti agak nyantai dengan orang yang sering ngakak, bener nggak? Nyantai bercanda, nyantai nyapanya, panggilan kadang-kadang gimana gitu kan. Tapi sama orang yang kalem atau mungkin pendiam, kita segen-segenan tuh. Mau bercanda kagok, bukan kagok sebetulnya. Kita merasa bahwa dia lebih berwibawa gitu. Rasul itu seperti itu. Jadi nggak banyak. Bahkan Rasul kalau nggak perlu-perlu banget kagak ngomong. Kalau nggak ada faidah, kalau nggak ada wahyu, kalau nggak ada hadis yang disampaikan, nggak ada urusan dakwah, ya, nggak ada urusan manajer strategi perang yang disampaikan, Rasul nggak banyak ngomong, gitu. Baik. Kemudian An Jarir ibni Abdullah qala ma hajabani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mundu aslamtu wala ra'ani illa dhahika. Tidak ada yang menghalangiku, ya, tidak ada yang melarangku untuk bergaul, jumpa dengan Rasulullah SAW sejak aku masuk Islam. Wala ra'ani illa dhahik. Tidaklah Rasulullah SAW ya melihatku kecuali beliau ya tersenyum, gitu. Artinya apa? Dari mulai saya masuk Islam, kemudian bergaul dengan Rasulullah, itu begitu melihat, begitu ketemu pasti ada senyumnya. Artinya apa Pak? Rasul itu murah senyum. Apa di hadis yang lain, di riwayat yang lainnya, tabassumuka ila wajhi akhi ya shadaqatun. Senyummu di depan saudaramu ya adalah sedekah. Kenapa? Nyenengin hati Pak. Orang kalau melihat kita senyum itu hati juga senang. Senyum, tertawa adalah sesuatu yang menular, benar nggak? Jadi kalau ada orang senyum, kadang-kadang orang senyum juga balik. Tapi kalau misalnya orang cemberut, datar, orang juga diem aja. Tuh, kan? Kalau senyum kan, jadi tambah ganteng, tambah 50%. Benar. Orang kalau ketawa, senyum itu nular. Orang kalau ketemu cemberut, orang juga diem aja cemberut gitu. Nah, ini kesaksiannya sahabat yang namanya Jarir. Selama aku masuk Islam, aku gaul aja sama Rasulullah. Maaf ya, ini maksudnya begini, bukan mau ketemu Rasulullah harus lewat ajudan, ya. My Mayor Teddy. Enggak, bebas aja. Kan kita ngelihat ya, ada video viral kan, begitu ada prajurit nyelonong salaman sama Pak Prabowo kan, Mayor Teddy tatapannya udah gimana tuh? Lihat gini. Kagak ada zaman Rasulullah Pak. Sahabat mau salaman, mau cipika-cipiki sama Rasulullah, mau ngopi bareng, makan bareng, nggak ada yang membatasi gitu, nggak ada. Ini kesaksiannya sahabat nih. Sementara sahabat itu kulluhum udul, ahli hadis, pakar-pakar hadis, ulama-ulama hadis sepakat bahwa para sahabat itu adil semua. Apa itu adil Pak? Kagak ngibul-ngibul, ya, nggak bersepakat dalam kebohongan, gitu. Bapak-bapak kemarin sempat ada yang melihat nggak debat Ustadz Ibnu Ubaidillah Syiah tuh kayaknya sama Ustadz Syahrin kalau nggak salah tentang Abu Hurairah. Ada yang pernah lihat ya kemarin? Ini lagi rame nih 2-3 hari ini. Jadi ini Ustadz Ibnu Ubaidillah mengatakan Abu Hurairah itu adalah sahabat yang dalam periwayatan, dalam hafalan, dalam macam-macam itu cacat. Artinya ketika ada riwayat hadis dari Rasulullah, ya, maka kemungkinan hadis-hadisnya juga cacat juga karena orangnya cacat. Misalnya gampang lupa, misalnya ngaco pemahamannya gitu kan. Nah, apa tujuannya? Ini orang Syiah gitu. Orang Syiah itu
berusaha sekuat tenaga. Kalau mereka nggak bisa mendoktrin kesyiahannya kepada Sunni, Sunni itu kita. Sunni itu yang percaya bahwa Rasul SAW adalah Nabi terakhir, dan nggak ada istilah Jibril salah ngasih wahyu, nggak ada. Tapi ada Syiah itu berpendapat harusnya Jibril itu ngasih wahyu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, bukan ke Muhammad. Nah, itu Syiah tuh lebih meyakini Ali yang harusnya jadi Nabi, gitu kan. Nah, kemudian sahabat-sahabat difitnah, istri-istri Nabi dianggap pezina, gitu kan. Nah, singkat cerita, ini Ustadz Ibnu Ubaidillah apa namanya, menjarah. Dalam istilah hadis itu, jarah kan luka, jarah itu luka. Jadi kalau orang dianggap nih orang ini ada jarahnya, ya, ada jarahnya tuh maksudnya apa? Hafalannya lemah, pemahamannya buruk, kemudian perilakunya misalnya suka kencing berdiri, ya suka bohong, kalau bercanda kadang-kadang ngibul, gitu kan. Pokoknya hadisnya nggak bisa diambil. Abu Hurairah dituduh begitu. Lah, sementara Pak kita Sunni yang mengimani Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, ya, meyakini bahwa Abu Hurairah adalah periwayat hadis terbanyak. Lah, apa tujuan mereka menjarah atau menganggap atau mendiskreditkan, menganulir riwayat Rasulullah Abu Hurairah? Tujuannya adalah agar Sunni kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, kehilangan sumber yang paling besar dari hadis-hadis Rasulullah. Ketika debat, alhamdulillahnya Allah kacaukan tuh pikirannya, ngalor ngidul, sampai akhirnya dia menutupi kelemahannya, kekalahannya dengan menjelaskan menggunakan bahasa Arab, ya, biar audiens bingung. Ngomong bahasa Arab di sebagian debatnya, terus netizen bilang, udahlah Pak Ibnu, sampai kagak panggil Ustaz itu, udahlah Pak Ibnu, kagak usah ngejelasin pakai bahasa Arab, bingung gitu ya. Ngalor ngidul, udah akuin aja keliru. Di tengah-tengah debatnya dia akui bahwa, ya, Abu Hurairah juga dalam sebagian riwayatnya terpercaya. Bingung kan? Judulnya menganggap Abu Hurairah cacat, tapi pas ketika debat menganggap Abu Hurairah juga terpercaya. Lagi mana? Kenapa? Karena menurut analisa guru-guru kami, dia menggunakan dua ideologi ketika debat. Syiah juga, Sunni juga dia. Jadi dia nggak satu fikrah, nggak satu pemikiran. Coba misalnya dia menyampaikan pendapatnya sebagai Syiah doang, mungkin enak debatnya sekaligus gitu, sekaligus nyerang gitu. Tapi dia mungkin ya nggak mau kehilangan muka, akhirnya menyampaikan keyakinan orang Sunni tentang Abu Hurairah. Kita Abu Hurairah nggak ada ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah satupun itu yang meragukan Abu Hurairah, nggak ada. Ya, didoain Nabi, kemudian paling banyak mulazamah sama Nabi, ya, riwayat terbanyak. Tiba-tiba ada orang itu maaf apa? Itu tuh tuduhan syubhat seperti itu udah selesai dibahas. Saya di semester 5 udah belajar itu, ya, tuduhan terhadap Abu Hurairah. Saya pas ngeliat ini nggak tertarik saya nontonnya, udah kelar. Waktu kuliah itu kan jurusan saya hadis, makanya pas melihat tuduhan terhadap Abu Hurairah, ini mah semester 5 dulu saya udah belajar. Kemudian ini yang disaksikan oleh sahabat tentang Rasulullah. Jadi balik ke pembahasan, Rasul itu terbuka aja gitu, kelihatan ya, lagi senyumnya, murah senyum. Kalau gaul sama sahabat lebih banyak tertawa, gembira gitu. Meskipun nanti kita melihat ada riwayat Rasul itu lebih banyak sedihnya, merenungnya. Ada Pak, pernah dengar gitu nggak?
Ada dalam riwayat yang lainnya. Maksudnya apa? Batinnya iya, karena mikirin khawatir umatnya diazab, umatnya maksiat, umatnya macam-macam. Batinnya mutawasil huzn, sering merenung, khawatir, sedih. Tapi zahirnya, ya, lahirnya sering senyum. Untuk apa? Biar orang itu nggak berkecil hati gitu. Sahabat ceria gitu. Baik. Selanjutnya An Ali ibn Rabi'ah, Ali bin Rabi'ah qala syahidtu Aliyan utiya bidabbatin liyarkabaha falamma wada'a rijlahu firrika qala, aku melihat Ali bin Abi Thalib diberikan tunggangan. Ya. Kalau tunggangan zaman dulu apa? Hah? Onta, terus kuda, terus keledai. Ya. Kalau zaman sekarang kan tunggangan para pemimpin apa? Ya Alphard, ya Tesla, Jaguar, macam-macam gitu ya. Dulu mah unta, kuda, keledai. Hari-hari keledai. Ya, hari-hari keledai. Keledai gitu. Kemarin kita bahas ya, Senin. Ada juga pembahasan. Iya. Sesuai dengan peruntukannya. Jadi nggak perlu gengsi, Pak. Kadang-kadang pakai motor yang biasa aja, kadang yang cakepan, ya. Itu sesuai kebutuhan aja. Karena Rasul juga banyak kok riwayatnya menggunakan keledai. Bahkan boncengan sama sahabatnya, yang boncengin Rasulullah. Rasul yang di depan, sahabat yang di belakang. Lah coba presiden boncengin bapak zaman sekarang ada nggak? Ada kamera belakangnya, penceritaan buat image doang, gitu. Ya. Kalau Rasul enggak, tulus saja boncengin sahabatnya pakai keledai harian. Tapi kalau perang dipilih kuda terbaik, kuda dengan kekuatan, kecepatan tertinggi, dipilih yang paling bagus. Kalau safar, ya, atau dalam peperangan tapi yang tugasnya bawa-bawa kebutuhan, ya, peralatan perang, bawa pakaian, unta, endurance. Jadi masing-masing punya tugasnya, punya bagiannya. Jadi nggak perlu gengsi, nggak perlu kemudian kudu, Alphard kudu, enggak, santai-santai aja, Pak. Ya, bukan ukuran. Tapi memang nanti dalam sosiologi ya masuknya. Ada simbol-simbol, Pak. Ya, simbol-simbol itu penting. Maksudnya apa simbol? Kadang kalau kita misalnya isi kajian di gedung DPR pakai Avanza, nggak dihormatin tuh, Pak. Ini apa sih, mau ngapain, Pak? Ditanyanya banyak ya kan. Isi kajian, oh di mana? Tapi kalau pakai mobil yang lebih mewah, mungkin nggak banyak tanya. Silakan, Pak. Gitu. Jadi simbol, ya. Perlu simbol itu. Pakaian juga sama, ya. Pakaian itu sama. Kalau kita pakaiannya biasa-biasa aja, dalam event ini lagi rame kan, ya. Ada artis kondangan, istrinya pakaiannya bagus, lakinya pakai pakaian apa tuh? Jersey bola apa ya? Oh salah. Gen Halilintar nggak salah tuh yang iya. Kondangan kudunya bagus semuanya, istrinya pakaiannya cakep, bagus, nampak mewah, suaminya biasa aja gitu. Itu sorotan itu, Pak. Iya, simbol. Baik. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib diberikan tunggangan, kemudian dia naikin kakinya ke pelana. Pelana itu apa pelana? Yang suka kuda, ada? Pelana itu bagian mana sih? Bukan, bersama. Berarti pedal kaki ya, injekan. Pelana nih. Recap. Ketika nyangkol untuk kaki, ya, qala bismillah. Gitu. Jadi pas mulai naik bismillah. Kalau kita mah ibaratnya apa, Pak? Naik motor, kaki udah di pedal ya. Step, full step. Jadi mohon dikoreksi nih orang-orang mekanik nih, kita nggak ngerti nih.
agak apa namanya, footstep ya, tek gitu. Bismillah kata Ali bin Abi Thalib. Falamma istawa ala dhuhri, kemudian ketika udah naik di atas tunggangan pelana ya, tek ya, qala alhamdulillah. Ini bisa kita amalin Pak ya, amalan ketika naik kendaraan ya, ketika udah masuk mobil tek bismillah, buka pintu misalnya bismillah, duduk di kursi alhamdulillah. Karena tunggangan kita zaman sekarang itu Pak, motor atau mobil. Kalau dulu kan onta, kuda, jadi kaki masuk gitu kan ya. Kalau kita kan kaki injek gitu. Bismillah, ketika udah duduk alhamdulillah. Tsumma qala subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Itu kan doa safar kan, doa naik kendaraan. Oh, ternyata enggak serta merta safar. Oh, saya kira ini cuma pas mau safar doang. Ini enggak dijelasin mau safar apa enggak. Pokoknya naik kendaraan ya, udah mulai buka pintu bismillah, masuk mobil udah duduk kita alhamdulillah subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Summa qala alhamdulillah 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 3 kali ya. Wallahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 3 kali. Subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Maha suci engkau, sesungguhnya aku menzolimi diriku sendiri, maka ampunilah aku, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosaku kecuali engkau. Summa dhahik, kemudian Ali bin Abi Thalib ya tersenyum ya, tersenyum saat itu. Faqultu, kata sahabat ini, min ayyi syai'in dhahikta ya Amirul Mukminin. Ini tabi'in berarti. Kenapa engkau tertawa atau tersenyum ya Amirul Mukminin? Ya, qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sanna'a kama sana'tu. Summa dhahik. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan apa yang tadi aku lakukan. Ya, udah masuk kaki ke footstep gitu ya. Maka baca bismillah. Berarti kalau begitu naik kuda atau naik tunggangan biasanya yang naik kaki kiri apa kanan dulu? Kiri dulu ya, kiri masuk ya ke injekan, kemudian kanan naik gitu. Bismillah, pas udah seimbang naik duduk alhamdulillah, kemudian subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Setelah udah naik gitu baca alhamdulillah 3 kali, Allahu akbar 3 kali, subhanaka inni zalamtu nafsi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Ini dilakuin nih sama Rasulullah. Dia ya. Tahunya Rasulullah itu naik apa tadi mutar kuda, tapi dari kiri atau dari sebelah kanan? Karena kan sunnahnya kan tahapan pertama itu kayak yang sebelah kanan sama Rasul kan. Mungkin nggak kalau seandainya Rasulullah naik dari sebelah kanan, maka kaki kanan itu udah naik. Bismillahnya tadi, bapak kiri yang ini ya. Iya. Iya. Nah, ilmu ma qala Allah wa qala Rasul. Ilmu itu apa yang dikatakan Allah, dikatakan Rasul. Nah, di sini nggak dijelasin nih. Rasul itu naiknya ya apakah kemudian pedalnya kanan dulu, kemudian yang apa ya bahasa kita ya, yang nyangkol gitu ya, kaki kirinya, atau kirinya dulu masuk footstep, kemudian kanannya. Nah, ini di sini nggak jelasin. Cuma kalau dari kebiasaan atau dominasi ya, dominannya orang kalau naik sesuatu yang nggak kidal berarti yang yang ngangkang gitu ya. Biasanya yang kakinya naik itu kanan atau kiri? Kanan. Berarti yang masuk itu adalah kirinya. Nah, yang dihitung sebagai kanan naikin tunggangannya adalah yang
begininya gitu ya, peraganya. Jadi yang begininya nih. Nah, berarti yang ini yang dihitung gitu. Tapi nggak ada riwayat yang menjelaskan detail. Kita hanya menjelaskan sesuai dengan kebiasaan pada umumnya aja gitu. Nah, tapi hal itu wallahu alam sebelum ada riwayat yang sharih tentang itu. Makanya emang saya mengatakan, sering bilang bahwa Syama'il Muhammadiyah itu kalau kita mau baca atau mau dapat kitab yang sederhana, nggak tebal-tebal banget, nggak berjilid-jilid, tapi komplit, ya Syama'il Muhammadiyah. Tapi pertanyaannya, apakah seluruhnya ada? Ya enggak, orang tipis begini gitu. Nah, mungkin itu bisa ditemukan di Bukhari, Muslim. Saya belum tahu detailnya apakah cangkolannya atau kemudian naiknya kanan dulu, kemudian apa namanya, nyangkolnya kiri ya, atau kiri tapi nyangkolnya kanan. Tapi kalau dari kebiasaan pada umumnya orang yang nggak kidal itu kanannya yang naik ke ininya, ke melangkahi punggungnya itu. Iya, ke pelana gitu ya, melangkahinya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian aku beginilah melihat Rasulullah, kata Ali bin Abi Thalib ketika ditanya kenapa engkau melakukan itu kemudian tersenyum. Ya begini aku melihat Rasulullah. Jadi amalnya sahabat itu Pak ya sesuai dengan amalnya Nabi. Jadi sahabat itu sering melakukan apa yang dilakukan Nabi gitu. Nah, berarti kalau kita gimana? Kalau kita dapat maklumat ngaji sumbernya dari Nabi, hadis, silakan diamalkan. Tapi kalau kita mungkin ya bukan orang yang sempat ngaji, full kerjaannya di luar, tapi kita punya guru, cuma ngedengerin doang tuh guru kita, kiai kita. Nah, berarti mazhab kita adalah mazhab guru kita. Nah, makanya dalam istilah fikih ada taklid kan ya? Boleh nggak taklid? Boleh nggak? Boleh ke guru kita, guru yang kita yakinin benar. Ya, nanti pelan-pelan nanya, guru, saya pengen dong tahu dikit-dikit dalilnya gimana, dasarnya gimana. Boleh, boleh. Tapi kemudian kalau misalnya kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan belajar lebih banyak, kemampuan, kekuatan ya untuk mengkaji, maka boleh ya mengkaji dalilnya langsung gitu dengan pakarnya juga. Jadi lebih dalam begitu. Nah, jadi bukan taklid buta. Nah, yang taklid buta itu begini, right or wrong, he is my teacher misalnya. Iya benar, guru sih guru. Tapi kalau salah dan atau benernya tetap diikutin, ya kan nggak benar juga Pak. Ada tuh ungkapan begitu, benar atau salah dia tetap guru saya ikutin. Ya enggak lah, kalau salah mesti diikutin gitu. Kullun yu'khadz wa yurad, kata Imam Malik, illa sahib hadzal qabr. Semua manusia di muka bumi ini boleh diikuti, boleh dibantah atau boleh sesuai, boleh nggak sesuai gitu. Boleh kita sepakat, boleh nggak sepakat. Seluruh makhluk di muka bumi ini, kecuali kata Imam Malik, kecuali sahibul qabr, kecuali yang ada di kuburan ini. Siapa? Nabi Muhammad. Jadi waktu di Madinah aja ya, Imam Malik kan Imam Madinah, beliau nggak keluar Madinah aja. Kata beliau begitu, silakan saya ya kalian anggap sebagai imam, guru, tapi saya manusia. Kalian boleh sepakat, kalian boleh bertentangan, silakan. Kecuali yang ada dalam kubur ini, Nabi Muhammad, nggak boleh kita bertentangan gitu. Nah, jadi bukan dosa Pak, bukan aib, bukan maksiat kalau kita nggak sesuai atau nggak sepakat sama guru kita. Boleh nggak? Boleh. Bahkan sama orang tua. Kalau ada yang berbeda pandangan, banyak kan Pak? Misalnya yang paling ekstrim, anaknya muslim, orang tuanya belum. Ustaz Felix kan dakwah udah malah kenceng ibaratnya kan, tegas-tegasan aja dia. Tapi papi maminya belum, gitu kan? Jadi manusia itu biasa, berbeda pendapat biasa banget. Jadi jangan kemudian kita mengira bahwa
semua harus diambil. Kalau ada perbedaan sedikit langsung kita musuhin, wah ini gak dewasa. Berbeda pendapat sama dengan bermusuhan, ini gak dewasa. Tetap aja kita bersahabat, ya. Makanya saya sering bilang sama teman-teman ya, kalau nanti kita nemuin celah kekurangan guru kita, buru-buru kita istighfarin, kita berusaha lupain aja. Takutnya hati kita lemah nih, hati kita dhaif, ngelihat ada yang gak sesuai aja langsung ninggalin guru. Lah, lu bertahun-tahun ngaji gak sesuainya satu ditinggalin. Gaya-gayaan. Ada waktu itu tentang khusyuk. Ini cerita-cerita aja gitu. Jadi dia kayaknya lagi ngejar khusyuk, artinya mungkin ngaji, mungkin baca, mungkin dengerin YouTube seputar dengan khusyuk, ya. Namanya sholat kudu khusyuk katanya gitu. Terus pertanyaannya begini, gimana kalau ada orang sholat tapi pikirannya kemana-mana, itu gimana? Saya jawab dengan fikih. Saya mau nanya Pak, kita mazhab Syafi'i, ya, yang kita pahami khusyuk itu masuknya kemana Pak? Rukun, sunnah, atau apa? Gitu kan? Menurut Bapak, khusyuk itu rukun, wajib, atau sunnah? Wajib. Dalam mazhab Syafi'i, khusyuk itu sunnah. Kalau wajib, kagak ada yang sah semua ini sholat. Allahu Akbar, pembukuan akhir tahun belum kelar, baru Allahu Akbar Pak. Ibu-ibu, Allahu Akbar, udah naik motor. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, udah sampai pasar komplek pikirannya. Ya, waladhdallin, lagi milih-milih ayam. Nah, sholat itu begitu kan? Ada setan khususnya yang gangguin teman-teman. Ya, hazab masalah namanya. Nah, kalau jadi rukun, siapa nih yang kita anggap salih? Kena semua. Nah, alhamdulillahnya kita di dalam mazhab Syafi'i khusyuk itu sunnah. Jadi kalau ada orang, saya jelasin begini nih, kalau ada orang ketika sholat pikirannya memang lagi lari kabur kemana-mana, sholat itu tetap sah. Terus gimana mengembalikan? Yang paling gampang, yang paling ideal, pahami bacaan-bacaan sholat. Ketika kita ngucapin, renungi maknanya. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam hati kita masuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam hati kita segala puji bagi Allah, Tuhan semesta. Ar-Rahmanir-Rahim. Terus hadirkan itu, gitu. Nah, masalahnya apa Pak? Masalahnya sebagian muslim tidak semuanya hafal makna atau arti-arti sholat. Ketika Allahu Akbar, Subhanallahil azim, dia nggak ngerti artinya apa, jadi bingung menghayatinya. Wajar tuh, ketika ruku udah beli bawang 2 kilo, ya kan? Ketika i'tidal nambah beli cabe 1 kilo, udah di pasar pikirannya. Wajar. Dengan jawaban itu nggak terima. Menurut saya sholat itu harus khusyuk. Dia ngotot dengan bahwa khusyuk adalah wajib gitu. Akhirnya dari situ kagak pernah ikut lagi kajian. Nah, ini kasihan banget. Berbeda pendapat dimaknai seolah-olah seperti bermusuhan. Ini gak dewasa. Gak dewasa. Imam Syafi'i sama Imam Malik itu guru dan murid. Dan Imam Syafi'i berani berpendapat karena kepakarannya, ilmunya mumpuni, dan dalam sebagian urusan fikih pandangan berbeda dengan Imam Malik. Tapi apakah Imam Syafi'i kemudian membantah-bantah depan umum, kemudian memusuhi Imam Malik? Enggak, takzim, enggak. Tetap menjaga, memuliakan gurunya, bermuamalah, bergaul dengan baik, ya. Tapi dalam hal ini saya nggak sepakat. Itu udah selesai.
Ibaratnya kalau kita salim ke guru, tapi dalam masalah apa misalnya tahun baru, ada guru yang misalnya ini lo mau tahun baru ya, ada guru yang misalnya, ayo ngadain apa? Ngadain doa bersama, ya, atau kumpul bareng dalam rangka tahun baru, kemudian ia minta sama Allah. Lah kita menganggap bahwa kagak ada namanya tahun baru Masehi, kagak usah diapa-apain gitu. Tapi guru kita ternyata ngadain doa bersama di masjid. Kita nggak sepakat. Apakah besok kita nggak mau dengar guru kita? Males. Tahun baru rayainnya dengan cara yang lain, doa bersama dan seterusnya. Kalau musuhan karena urusan-urusan yang berbeda, yang nggak dewasa namanya. Nah, jadi penting kemudian kita menyikapi hal-hal yang seperti itu. Berbeda pendapat tidak serta-merta ya harus bermusuhan, enggak. Ya, kata Imam Syafi'i, apakah jika kita berbeda pendapat kemudian kita tidak bisa berteman? Cakep banget tuh kalimatnya. Apakah kalau kita berbeda pendapat kita tidak bisa bersahabat? Bisa kan Pak, berteman biasa aja gitu. Baik. Nah, kemudian ketika Ali bin Abi Thalib melihat praktek itu, Nabi baca bismillah, Allahu Akbar, subhanalladzi sakhkhara lana dan seterusnya. Kemudian setelah baca doa semuanya Rasul tersenyum atau tertawa. Kemudian saat itu Ali bin Abi Thalib juga nanya ke Rasulullah, "Ya Rasul, kenapa engkau tertawa ya Rasul?" Qala, kata Rasulullah, "Inna rabbaka la ya'jab min 'abdihi idza qala rabbighfirli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba ghairu." Sesungguhnya Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala ridho, ya, ketika ada seorang hamba yang mengatakan rabbighfirli, ya Allah ampunilah dosaku, ya, dzunubi, ya, innahu la yaghfiru dzunuba illa ghairu. Sesungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa kecuali Engkau ya Allah. Ya Allah senang gitu. Jadi apa? Nggak ada, dia ngaku tauhid, nggak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah gitu. Nah, saat itu mengetahui Allah ridho, Rasul ketawa. Berarti apa Pak yang membuat Rasul ketawa? Berarti apa Bang yang menggerakkan Rasul senyum? Iman Pak. Mana tahu Allah ridho gimana-gimananya ya. Kalau kita makan, kalau kita nih untuk percaya harus kelihatan mata, benar nggak? Oh, ada kamera, mata harus lihat. Tapi kalau mata nggak lihat belum tentu, benar nggak? Nih ada jahe, oh ada tuh, masih ada. Percaya ada jahe, gitu. Tapi kalau misalnya nggak lihat, kadang-kadang enggak. Nah, apa yang membuat Rasul tersenyum dengan doa tersebut? Allah ridho gimana bentuknya? Kan kita nggak lihat gitu kan. Tapi Rasul tersenyum karena iman. Ya Allah ridho sama orang yang senang minta ampun. Makanya istighfar. Astagfirullah. Nah, makanya Rasul saat itu tertawa atau tersenyum. Wallahu a'lam bishawab. Udah lewat suruk. Ada yang mau nanya? Apa? Kenapa nih? Enggak, biar kompak dengan dulu. Keren. Kesimpulannya keren ini. Pas rihlah prakteknya. Saya mau nanya nih Pak. Pak Maman kan sering keluar kota. Pak Hardi juga barangkali ke Banten kemana gitu ya. Pak Gunawan keluar kota. Biasanya doa safarnya yang rutin yang kayak gimana? Subhanallah doang ya? Bismillahi majriha wa mursaha gitu ya. Ada lagi yang lain, versi lain? Kita suka ngikutin safar waktu kita diajari waktu umroh, haji. Allahu Akbar, Allah Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu ya. Iya. Subhanalladzi sakhkhara. Iya. Biasanya 3 takbir 3 kali gitu ya. Ya, sampai seterusnya. Nah itu. Nah ini bisa jadi